نبينا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Tamamul Minnah. Terakhir kita bahas tentang wudu sampai halaman berapa? Halaman 112. Sunnah wudu. Halaman 112. Setelah kita bahas tentang fardu wudu, yang pertama fardu wudu itu niat. Niat itu adanya di hati. Dan niat itu adalah keinginan. Jadi tidak perlu dilafazkan, cukup berkeinginan untuk berwudu. Kemudian membaca tasmiyah, yaitu bismillah. Bukan basmalah tapi tasmiyah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, kalau tasmiyah bismillah. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Menurut mazhab Imam Ahmad, memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu adalah bagian daripada fardu wudu, karena bagian daripada wajah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajahmu. Dan mulut dan hidung termasuk bagian daripada wajah. Akan tetapi mazhab yang lain menyebutkan bahwa memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu bukan fardu tapi sunnah. Penulis Syekh Abdurrahman Al-Azazi hafizahullah, masih hidup orangnya, menyebutkan bahwa hukumnya adalah fardu, memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Kemudian yang sudah kita bahas juga membasuh wajah. Ini kita bahas flashback sebentar tentang fardu wudu, baru kita bahas sunnah wudu. Membasuh wajah adalah bagian daripada fardu wudu. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Wamsahu aydikum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai ke siku. Ada satu mazhab yang menyatakan basuh tangan sampai pergelangan tangan saja, tapi tidak bisa kita ambil karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu diperhatikan sampai ke siku ini, dan sunnahnya boleh sampai ke lengan. Kalau yang pengen panjang cahayanya, boleh sunnahnya wudunya tidak sampai siku tapi sampai lengan. Untuk bapak-bapak yang kadang-kadang pakai baju panjang, malas ngelipet, ya, sehingga lipetannya cuma sampai sini, sehingga tidak terbasuh, ya. Bahkan ada baju yang susah banget untuk ditarik ke atas, ya. Nah, ini buat ibu-ibu juga, kalau beli baju jangan lihat model, ya, jangan lihat, apalagi lihat harga, tapi lihat apakah bisa berwudu dengan sempurna dengan baju itu. Kemudian mengusap kepala ada beberapa model, ya. Yang pertama model yaitu yang sudah pernah saya bahas, dari kepala sampai sekali saja, dari tengah sampai ke bawah saja, sudah itu aja. Model yang kedua adalah dari depan sampai tengkuk,
tarik lagi ke depan, langsung kuping. Itu sempurna. Penggabungan beberapa riwayat, ya, dari mulai Bukhari, Abu Daud. Kemudian sedangkan berwudu yang cetok-cetok, kepalanya cukup begini saja, itu penafsiran dari wamsahu bi ru'usikum, basuhlah bi ru'usikum, kepalamu. Bi ini kalau menurut mazhab Syafi'i adalah sedikit saja, tapi kalau menurut mazhab Ahmad seluruhnya. Oleh karena itu ahli bahasa turun tangan di sini bahwa yang disebut bi ru'usikum adalah seluruh kepalanya. Kalau kita melihat sebuah perdebatan seperti ini, maka kembalikan fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kita berdebat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ternyata dalam hadis-hadis yang masyhur, Nabi dan para sahabatnya berwudu bukan cetok-cetok, tapi dari depan sampai ke tengkuk, tarik lagi ke depan, atau cukup dari depan sampai sekali saja ke bawah. Nah, yang lebih bagus dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan, langsung kuping. Jadi bagi yang masih cetok-cetok, ya harus ditanya dalilnya, ya, dan dalilnya cuma penafsiran. Akan tetapi berkembang di masyarakat bahwa wudu kepala itu seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya, adalah dari depan sampai ke belakang, atau dari depan sampai ke belakang, tarik lagi ke depan. Kemudian yang pakai sorban termasuk yang pakai peci, termasuk yang pakai kutrah, termasuk yang ibu-ibu yang pakai jilbab, maka boleh cuma begini saja. Saya pakai peci nih. Ketika saya berwudu kepala cukup gimana? Atasnya saja. Atas apa? Atas pecinya. Ya, atas pecinya. Hadisnya itu ada di halaman 109. An Amr bin Umayyah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Dari Amr bin Umayyah radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas surban dan dua khufnya. Jadi mengusap surban atasnya dan mengusap khufnya. Ya, mengusap khuf berarti mengusap apa? Sepatunya, ya, atau mengusap sendalnya, mengusap kaos kakinya. Oleh karena itu, bagi yang pakai peci, ya boleh saja dia buka, ambil wudu seperti sempurna, nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa bagi yang pakai sorban, pakai peci, dan ibu-ibu, ya, ambil air cukup diginin saja. Bukan air diginin ke kepala, ya, itu mau mandi. Jadi ambil air dibuang atas pecinya saja, atau atas sorbannya, atau atas jilbabnya, ya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian mengusap di atas ubun-ubun dan surban. Boleh juga yang pakai peci mengusapnya seperti ini. Ambil air, usap dalamnya, lalu sorbannya, lalu di atas pecinya. Buat ibu-ibu berarti dalamnya dulu baru atasnya. Ya, maksudnya dalam rambutnya baru atasnya. Inilah macam-macam cara membasuh kepala. Jadi kalau di total ada 4 macam membasuh kepala. Yang pertama dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan langsung kuping. Yang kedua dari depan sampai ke tengkuk saja, ya. Hadisnya ada di sini, silakan dibaca saja, ya. Kemudian yang ketiga, yang sempurna saya harapkan dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan langsung kuping. Bagi yang pakai peci, bagi yang pakai sorban, cukup atas sorbannya saja, atas pecinya, atau dalamnya dulu baru atasnya. Kemudian mengusap kedua telinga.
Mengusap kedua telinga ini karena telinga ini bagian dari kepala, ya. Kemudian yang terakhir yang ke-8 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sunnahnya boleh sampai betis. Agar cahaya kita banyak. Kemudian terakhir ke-9 berkesinambungan. Maksudnya tidak nunda-nunda. Misalnya habis basuh tangan, jawab SMS dulu, moto dulu, ngisi status dulu, baru basuh kepala, enggak langsung, ya, mualat. Mualat ini berkesinambungan. Kalaupun ternyata terjadi sesuatu, misalnya airnya habis, maka Anda cari air yang lain. Diharapkan sebelum airnya kering Anda sudah menemukan basuhan untuk berikutnya. Ini pernah terjadi juga oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Waktu itu dia berwudu, ketika dia membasuh kakinya itu di masjid. Ya, karena mungkin airnya habis. Makanya belajarlah berwudu dengan air 1 aqua seperti ini. Ini akan lebih dibutuhkan ketika Anda pergi haji nanti. Di Mina mau belayar 200 juta, 300 juta, Anda tetap ngantri di kamar mandi. Dan di kamar mandi itu enggak dibedain antara kencing dengan mandi. Kalau mandi kan lama, kalau kencing cepat. Tapi tetap aja orang ngantri di kamar mandi tuh ngantri kencing dan ngantri kamar nanti untuk mandi. Otomatis bagi yang nggak punya ilmu wudu dengan air aqua seperti ini, dia akan kebingungan. Dia akan nungguin antrian yang begitu panjang. Ya, kalau mau di Mina sepi tanggal 8. Tanggal 8 tuh di Mina sepi karena orang-orang pada meninggalkan sunnah ini. Kebanyakan orang ke Mina itu tanggal 10, 11, 12 atau 13. 12 lah. Tapi kalau tanggal 8 itu sepi. Anda bisa satu kamar mandi 1 orang berjam-jam nggak apa-apa. Tapi kalau tanggal-tanggal seperti 10, 11, 12, maka itu luar biasa panjangnya antrian dari mulai jam 2 malam. Apalagi ketika Anda di Muzdalifah, dapat tempat yang jauh dari kamar mandi, maka benarlah bahwa Rasulullah SAW pernah berwudu dengan air yang cuman 1 mud saja, sedikit sekali, kurang lebih 1 mud ya seperti ini. Ya, saya bertemu dengan seorang jamaah di pameran di Museum Ka'bah. Dia bercerita, Masya Allah, kita punya pengajian yang di pengajian itu dibahas tentang cara berwudu dengan air aqua. Dan ternyata manfaatnya baru dia rasakan ketika dia berada di Mekah, khususnya di Mina, di Arafah, dan di Muzdalifah. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa berbasuh wudu harus berkesinambungan. Ketika habis airnya, dia harus cari air untuk basuhan sisanya. Maka diharapkan dia sudah menemukan air basuhannya sebelum airnya kering dari basuhannya. Maksudnya kan kalau kita suka ada bekas ya, bekas apa? Bekas wudunya. Maka bagus sudah ketemu air. Tidak apa-apa ada orang wudu di wastafel, begitu kaki karena usianya sudah, badan udah gemuk sehingga susah ngangkat. Ya tidak apa-apa, basuh kakinya di mana? Di toilet ya, atau di tempat yang dia mudah. Tujuan asalkan tidak terlalu lama jaraknya, seperti itu. Kemudian yang 10 berurutan. Tidak boleh habis muka langsung kaki, dari basuh mulut hidung langsung kaki, ya. Tidak ada minimalis dalam berwudu. Ada 10 berarti tata cara wudu yang fardu wudunya. Nah sekarang kita akan bahas sunnah wudu.
Udah. Sunnah. Berarti sekarang pembatal wudu udah. Perasaan saya baru sampai mana tadi? Berarti sekarang apa? Tayamum. Yakin nih Pak? Nah, saya terakhir wudu. Mandi siapa yang bahas? Sama siapa? Saya terakhir bahas wudu. Nah, sampai mana nih? Mana ketua kelasnya nih? Ya. Kalau di pengajian lain biasanya diingetin terus disampaikan, Ustadz sampai halaman sekian. Mungkin ada yang bertanggung jawab nanti untuk pembahasannya. Jadi mau bahas apa Pak? Mandi apa tayamum? Wudu udah paham ya? Wudu sudah paham ya? Alhamdulillah. Mandi sudah paham Pak? Mandi besar? Mandi sudah paham? Mandi besar? Baik, berarti kita selesai sudah tentang wudu. Kita akan bahas tentang hukum-hukum mandi. Halaman 149. Mandi itu ada beberapa macam. Ada mandi adat, ada mandi ibadah. Kalau mandi adat itu mandi kebiasaan. Mandi pagi sore kita mandi itu adat. Tapi kalau mandi ibadah adalah mandi yang disebabkan sesuatu dalam syariat. Oleh karena itu kita harus bedakan antara mandi adat dengan mandi yang bersifat ibadah. Nah, disyariatkannya mandi berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah kalian. Fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Nah, ini buat ibu-ibu perlu tahu bedanya mandi wajib dengan mandi haid. Karena beda antara mandi haid dengan mandi wajib. Bedanya kalau mandi haid itu disunnahkan dia keramas. Ya, kalau zaman Nabi gak pakai sampo tapi pakai izhir, pakai daun. Yang kedua, rambut ketika mandi wajib, ibu-ibu kan rambutnya suka panjang, suka diikat, itu tidak usah dilepas kalau mandi wajib, tapi kalau mandi haid dilepas. Itu bedanya antara mandi wajib dengan mandi junub dengan mandi haid. Akan tetapi kebanyakan mau mandi haid mau mandi junub ya pasti sudah dibuka semuanya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada perbedaannya. Jadi perbedaannya saya ulangi, untuk mandi haid dibuka ikatan rambutnya dan pakai apa Bu? Sampo, keramas, ya. Tapi kalau mandi wajib tidak perlu dibuka ikatan rambutnya dan tidak apa-apa, tidak keramas. Ya, kalau mandi wajib dalam arti kata mandi wajib ini mandi junub, ya, mandi junub. Hal-hal yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah keluar air mani. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu an, dari Ummu Sulaim radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya sesuatu kepada ustadz dan perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang sensitif, maka mulailah dengan kalimat ini. Ustadz, afwan, saya mau tanya. Allah tidak menutup kebenaran. Nah, ustadz yang udah ngerti sunnah dia akan paham. Oh, ibu ini akan menanya sesuatu yang bersifat sensitif pribadi. Ya, kalau yang ustadznya nggak ngerti, ustadz Allah tidak menutup kebenaran, ya emang kagak Bu, gitu ya. Jadi ini adab ketika dalam sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu mungkin bapak malu atau ibu malu karena hubungannya dengan sesuatu yang sensitif bersifat kewanitaan dan lain sebagainya,
Maka mulailah dengan kalimat innallaha la yastahi minal haqq. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu untuk mengungkap kebenaran. Apakah wanita diwajibkan mandi jika mimpi? Rasulullah menjawab, "Na'am idza ra'atil ma", jika ia melihat air. Ummu Salamah berkata, "Apakah wanita itu juga bermimpi?" Beliau bersabda, "Taribat yada", kalau tidak begitu dengan apa anak serupa dengan dia? Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang bermimpi, itu yang dilihat adalah bekasnya. Jadi seseorang bermimpi dilihat bekasnya. Ada orang mimpi tapi nggak keluar air maninya, ini untung. Ada orang nggak mimpi tapi ada bekas air maninya, ini rugi. Berarti dia harus mandi karena ada apa tadi? Bekasnya. Ya. Terus jadi ketika seseorang bermimpi tentang hubungan badan dan lain sebagainya, maka lihat di celana dalamnya ada bekas atau tidak. Kalau tidak ada bekas, tidak perlu mandi. Tapi kalau ada bekas, maka dia diharuskan untuk mandi. Hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air. Maksudnya disebabkan karena keluar air mani. Maka wajib mandi apabila mani keluar lantaran syahwat, baik dari laki-laki maupun wanita, dalam keadaan tidur ataupun dalam terjaga. Namun untuk yang terjaga disyariatkan merasakan adanya dorongan syahwat sewaktu keluarnya. Yang teranggap dalam hal ini keluar mani adalah keluar air mani, bukan semata-mata karena mimpi bersetubuh. Jika seorang mimpi bersetubuh namun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Apabila ia mendapatkan air mani tetapi ia tidak mengingat suatu mimpi apapun, maka ia wajib mandi, karena Nabi SAW menggantung hukum itu pada melihat air maninya. Jadi ketika seseorang terjaga, maka ketika keluar air mani harus ada rasa nikmat. Tapi kalau orang tertidur, maka air mani itu bekasnya yang dilihat. Ketika dia bermimpi, maka lihat adakah bekasnya. Kalau tidak ada bekasnya, berarti tidak perlu dia mandi. Di antara jadil yang dijadikan oleh ulama disyariatkan yang syahwat ketika keluar mani adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang sering bermazi." Mazi itu apa? Mazi itu air yang biasanya keluar ketika ada rangsangan. Itu air mazi namanya, dan itu najis. Kalau air mani tidak najis. Ya, tapi sunnahnya untuk dihilangkan dari tubuhnya. Tapi kalau mazi najis. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, apabila air mani memancar maka mandilah karena janabat, dan bila tidak maka kamu tidak harus mandi. Kemudian beberapa catatan. Nomor 1, apabila seorang merasa bahwa air mani telah berpindah dari kemaluannya namun belum keluar, maka pendapat yang benar bahwa tidak ada kewajiban mandi atasnya. Bisa saja air mani sudah berpindah tapi tidak keluar, ya, berarti tidak ada kewajiban mandi atasnya. Kalau dia dalam keadaan terjaga, berarti air mani ini harus keluar dengan rasa nikmat. Kedua, apabila air mani keluar bukan karena syahwat tapi karena penyakit, misalnya, maka ia dianggap sebagai air yang rusak. Sebagaimana faedah yang ditunjukkan Ibnu Taimiyah, pelakunya tidak diwajibkan mandi menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sebagaimana tidak diwajibkan mandi lantaran keluarnya darah istihadah. Bisa saja orang keluar air mani karena karena penyakit, ya, karena penyakit. Tapi saya tidak tahu penyakit apa, ya, yang menyebabkan orang keluar air mani. Tapi intinya air mani ketika terjaga harus dalam keadaan nikmat. Ketika tidur dia harus lihat bekasnya. Nomor 3, apabila seorang junub lalu mandi. Kelebihan dari kitab ini adalah kasusnya. Banyak kitab fikih tapi tidak menyebutkan kasus-kasus.
Kalau di kitab ini kelebihannya banyak kasusnya. Apabila seorang junub nomor 3 lalu mandi, kemudian setelah mandi itu air maninya kembali keluar, maka ia tidak wajib mengulangi mandinya. Karena pada umumnya yang keluar itu bukan karena syahwat. Ini biasanya ketika kita sudah mandi, tiba-tiba keluar lagi di akhir, ya, maka mandinya tetap sah, ya. Dan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dia dianjurkan hanya berwudu lagi saja. Maaf, misalnya ketika seseorang mandi junub, ini ibu-ibu misalnya, ketika dia mandi tiba-tiba keluarlah bekas dari sisa bapaknya. Jadi mungkin sisanya air maninya tidak masuk ke dalam rahimnya, tapi kemudian ketika ibu itu mandi keluarlah air mani tersebut. Maka dia sah mandinya, tidak perlu dia mandi lagi, tapi disuruh mengulangi wudunya. Ya, sama halnya ketika kita mandi junub, tiba-tiba di akhir kelihatan seperti ada cairan lagi di kemaluan, maka tidak usah mandi lagi, cukup dia basuh lagi, ya, kemudian dia berwudu. Kemudian nomor 4, apabila seorang wanita merasakan ada mani laki-laki yang keluar dari kemaluannya setelah ia mandi atau di sela-sela mandinya, maka ia tidak wajib mengulangi mandinya. Tapi apakah ia diharuskan berwudu? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, namun sebaiknya ia berwudu sebagai bentuk kehati-hatian. Demikian juga hukum ini berlaku pada permasalahan yang lalu. Nomor 5, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, apabila seorang bangun dari tidurnya lalu ia mendapatkan cairan, namun ia tidak ingat sebab keluarnya, maka hal ini tidak lepas dari 3 keadaan. Pertama, ia meyakini bahwa cairan tersebut adalah air mani, maka ia wajib mandi, baik itu ia ingat karena mimpi ataupun tidak. Bangun tidur, tiba-tiba di celana dalam ada bekas-bekas yang kita pahami ini air mani. Ngimpi enggak, tapi yakin ini mani, maka mandi. Ya. Tapi kalau dikerubutin semut, Bapak berobat, diabetes namanya. Kedua, ia meyakini bahwa cairan itu bukan air mani, maka ia tidak wajib mandi dan kedudukan hukumnya berada pada kedudukan hukum air kencing. Begitu bangun dari tidur, dia lihat ada air tetesan, tapi dia yakin ini bukan air mani. Karena kalau air mani itu kalau sudah kering, ya pasti berbeda lah antara air mani. Ada apa Pak? Ada air kencing, ada mazi, ada wadi, ada mani. Ini bentuknya sangat berbeda semuanya. Ya. Nah, kalau air mani lebih berbeda lagi. Ya. Maka ketika dia tidak yakin, ini bukan, ya, ini pasti air kencing, dia sudah. Ya, dengan keyakinannya dan dengan bentuknya yang berbeda, maka dia tidak perlu mandi. Kemudian yang ketiga, ia tidak tahu dan ragu apakah cairan itu mani atau bukan. Maka hendaknya ia berupaya untuk memilih. Apabila ia mengingat sesuatu yang lebih mengarah pada kesimpulan bahwa ia adalah air mani, maka ia adalah air mani. Apabila ia mengingat sesuatu yang lebih mengarah pada kesimpulan bahwa ia adalah air mazi, maka adalah mazi. Sedangkan jika ia tidak mengingat satu pun, maka sebagian ada yang berpendapat wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian dan yang berpendapat tidak wajib. Saya lebih baik mandi kalau dia ragu ini air mani atau bukan, ya. Dia bingung, ya. Kalau bilang air kencing enggak kayak begini, maka lebih baik bagian daripada ikhtiar dia mandi. Nomor 6, apabila seorang melihat air mani di pakaiannya dan dia tidak mengingat pasti waktu bermimpinya, maka ia wajib mandi dan mengulangi semua sholat yang ia telah kerjakan semenjak dari tidur terakhir yang ia lakukan. Misalnya, dia lihat ada air mani di celana dalamnya setelah dia sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya, ternyata dia baru sadar bahwa ada air mani ini ketika dia tidurnya tadi habis duhur. Maka dia harus mengulangi sholat apa tadi? Duhur, asar, maghrib, isya. Karena berarti
dia sholat dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub. Yang kedua, sebab seseorang wajib mandi adanya karena bertemunya dua khitan, bersetubuh. Ini bukan jorok, inilah Islam, ini fikih. Ya, begitu komplitnya Islam membahas sesuatu. Nah, ini enggak seru. Ada kitab yang lebih seru lagi, sampai detail luar biasa. Ya, Bapak kalau bahas kitab itu sampai cengangas-cengenges. Ya, sampai pengen pulang duluan. Ya, tapi ini hanya global saja, dan ini harus dibahas karena ini bagian daripada kesempurnaan Islam. Apapun diajarkan dalam Islam sampai cebok, sampai yang lebih detail daripada itu. Bertemunya dua khitan. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'anil ghusl." Apabila laki-laki duduk di antara 4 anggota tubuh, maksudnya tangan dan kaki, ya, wanita, lalu sungguh yang melakukannya, maka wajib atasnya mandi. Walaupun tidak keluar air spermanya, maka wajib mandi dia, walaupun tidak keluar air spermanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila laki-laki duduk di antara 4 anggota tubuh wanita, kemudian khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi. Yang dimaksud dengan bertemu dengan khitan adalah melewati, sebagaimana terdapat dalam riwayat At-Tirmizi, apabila telah melampaui atau dasar ini, apabila meletakkan khitannya di atas khitan wanita namun tidak terjadi penetrasi, maka tidak wajib mandi menurut ijma. Ya. Jadi kalau dia tidak masuk ke dalam khitan, ya, hanya di atas, ya, tidak mandi. Ya, tapi kalau dia sampai masuk bertemu dengan hitan, ya, maka dia wajib mandi. Catatan, apa anak kecil pada tidur di belakang, ya, nggak ngerti. Apabila seorang laki-laki mencampuri istrinya lalu ia masukkan sesuatu yang bukan ujung kemaluannya, atau dia hanya mencampuri di sekitar 2 pahanya lalu bermani, lalu air mani itu masuk di dalam kemaluan sang istri sedangkan ia sendiri tidak bermani, maka tidak ada kewajiban mandi bagi sang istri dalam keadaan tersebut. Ya, jadi ketika suaminya tidak sampai masuk tapi keluar air maninya dan air maninya masuk ke dalam vagina istrinya, maka tidak wajib mandi istrinya, karena yang masuk bukan khitannya tapi air maninya. Ya, ini perkara-perkara yang mungkin jarang terjadi, tapi perlu dibahas, mungkin suatu saat terjadi. Jadi keluarnya, jadi orang mandi wajib, sebab yang kedua adalah karena khitan bertemu dengan khitan dan terjadi dan masuk ke dalamnya. Kemudian terputusnya darah haid dan nifas. Ketika orang haid dan nifas, maka dia wajib mandi berdasarkan hadis dari Aisyah. Fatimah binti Abi Hubaysh mengalami istihadah lalu bertanya kepada Nabi, maka beliau bersabda, demikian itu adalah urat dan bukan haid. Apabila haid mendatang maka tinggalkanlah sholat, dan apabila haid itu telah hilang maka mandilah dan sholatlah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang pergi umrah, pergi haji, dia kena haid, lalu kemudian hari ini dia harus pulang, ya, jam 12, sedangkan dia belum tawaf ifadah atau dia belum tawaf umrah karena pergi umrah, apa yang dia harus lakukan? Sedangkan dia harus pulang. Maka Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah menyebutkan, maka orang ini mandi dalam keadaan haid, kemudian ditambal kemaluannya dengan apa? Dengan softtek, dengan apa? Lalu dia tawaf dalam keadaan haid itu. Ya, karena dia harus apa? Harus pulang. Itu namanya fattaqullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Karena kalau dia tidak tawaf umrah, ya enggak sah umrahnya. Ya, kalau dia enggak tawaf ifadah, maka tidak sah hajinya. Karena tawaf ifadah itu adalah rukun haji, dan tawaf umrah atau disebut dengan tawaf kudum, maka itu adalah bagian daripada rukun umrah. Ya,
Nah, ini fatwa dari Komite Fatwa Saudi Arabia karena orang ini harus pulang. Tapi kalau ada orang ketika haji tidak tawaf wada karena haid, maka tidak ada kewajiban bayar dam buat wanita ini. Dan tawaf wada itu hukumnya wajib dalam haji dan tidak ada dalam umrah. Cuman unik ya, kalau orang kita kalau umroh ada tawaf wada. Sebenarnya tidak ada tawaf wada di dalam umroh, adanya di dalam haji. Maka kalau dalam haji hukumnya wajib. Ketika dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia wajib bayar dam. Tapi bagi yang haid tidak ada dam buat yang meninggalkan tawaf wada. Kemudian yang keempat, orang mati. Orang mati wajib mandi. Dari Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW pernah masuk kepada mereka ketika anak perempuan beliau meninggal, lalu beliau berkata, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali dan lebih dari itu jika kalian pandang perlu. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, mandikan semua mayat kaum muslimin adalah wajib. Apabila mayat dikubur tanpa dimandikan, maka ia mesti dikeluarkan selama masih mungkin didapatkan suatu dari bagian tubuhnya lalu dimandikan, kecuali yang mati syahid yang diperangi oleh orang-orang musyrik di dalam medan peperangan lalu mati dalam peperangan tersebut, maka tidak ada keharusan memandikannya. Ya, jadi ketika ada orang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah, mati syahid, maka tidak perlu dimandikan. Tapi setiap kaum muslimin yang mati di luar mati syahid, syahid di sini syahid perang, maka dia harus dimandikan. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat apabila ada mayit tidak dimandikan lalu dikuburkan, maka digali lagi lalu dimandikan. Ya. Oleh karena itu pembahasan tentang cara-cara mandi jenazah ini sudah masyhur, sudah tersebar. Insyaallah di masjid ini juga mungkin mengadakan dan lain sebagainya, sehingga tahu apa yang dia harus lakukan. Kemudian orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam dari Qais bin Asim, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yughtasil bima'in wa sidrin. Ketika Qais bin Asim radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar mandi dengan air dan daun bidara. Kemudian mandi Jumat. Nah, mandi Jumat ini ya banyak yang menyebutkan wajib. Ya, cuman jumhur ulama menyebutkannya sunnah. Ya, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah Abu Malik Kamal Said Salim itu menyebutkan banyak dalil tentang wajibnya mandi Jumat. Dan mandi Jumat ini boleh setelah subuh, ya, atau boleh juga digabungkan dengan mandi wajib. Jadi misalnya ada kita junub dan juga mau mandi Jumat, maka boleh digabungkan dengan satu niat mandi wajib dan mandi Jumat. Jadi ulama berbeda pendapat apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah. Yang menyatakan wajib banyak, yang menyatakan sunnah pun ada. Karena memang hadisnya disebutkan kalimat dengan terang-terang, wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah bermimpi. Ya, kalimat di situ jelas disebutkan wajib. Nah, kapan mandi Jumatnya itu? Paling bagus ya sebelum sholat Jumat. Tapi bagi yang tidak mampu, boleh dia lakukan setelah fajar. Yang penting, ya jangan sebelum fajar. Kalau sebelum fajar, maksudnya malam, gitu ya. Atau niat malam mandi junub atau niat malam mandi Jumat, terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau habis subuh, ya itu dibolehkan. Misalnya sebelum berangkat ke kantor, ya mandi Jumat dulu, yang bagus ya. Karena kalau di mana-mana di negara Arab Jumat libur, ya. Kalau di Indonesia tidak libur. Apa dalil-dalilnya? Ya. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi Jumat. Dalam dua pendapat, sekelompok dari mereka berpendapat sunnahnya mandi Jumat. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia mendatangi Jumat lalu mendengarkan dan diam, maka diampuni baginya apa dosa yang berada di antara Jumat dengan Jumat. Berikut tambahan 3 hari. Perolehan ganjaran di atas merupakan hasil dari apa yang disebutkan disertai dengan wudu, bukan mandi. Di sini karena Nabi tidak memulai dengan kalimat mandi, tapi barang siapa yang berwudu. Tapi dalil ini dijawab bahwa hadis di atas tidak meniadakan mandi. Al-Hafiz rahimahullah berkata, terdapat riwayat lain dalam As-Sahihain dengan lafaz mandi sebagai ganti dari sabdanya berwudu. Maka boleh jadi mempunyai pengertian bahwa penyebutan berwudu diperuntukkan bagi yang telah mandi sebelum pergi, maka ia perlu mengulangi wudu. Ya, intinya yang kalau bisa mandi ya mandi Jumat lah. Ya, tapi kalau yang tidak bisa ya minimal dia berwudu sebelum sholat Jumat. Kita lihat paling bawah. Adapun kelompok kedua, mereka berpendapat wajibnya mandi Jumat. Ini pendapat yang unggul lantaran adanya perintah untuk itu dan adanya pernyataan tegas tentang kewajibannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian pergi salat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan hadis yang tegas menyatakan kewajiban adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat wajib ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah balik. Pendapat wajibnya mandi Jumat diunggulkan oleh Syekh Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin. Inilah perkara-perkara wajib mandi. Ada berapa jadi, Pak? Ada berapa jadinya? Ada berapa jadinya? 6. Pertama, keluar air mani, wajib mandi. Kedua, bertemunya 2 khitan alias jima. Ketiga, ketika haid dan nifas. Kemudian keempat, karena mati seseorang, kematian, kecuali mati apa tadi? Syahid. Yang kelima, orang kafir masuk Islam. Keenam, mandi hari Jumat, walaupun ada perbedaan pendapat tentang mandi hari Jumat ini. Hal-hal yang diharamkan bagi yang junub, hal-hal yang disepakati keharamannya bagi yang junub adalah sholat. Ini nggak ada perbedaan pendapat. Orang junub nggak boleh sholat. Nomor 2, tawaf di Baitullah. Kalau Ibnu Taimiyah hanya sholat yang nggak boleh. Wudu itu untuk sholat, ya, wudu itu untuk sholat. Jadi ketika seseorang junub maka dia tidak boleh 2. Pertama sholat, kedua tawaf. Ini yang tidak ada perdebatan. Lalu bagaimana baca Quran? Selama ini mungkin kita selalu dengar orang baca Quran nggak boleh kalau lagi junub. Kalau lagi junub orang nggak boleh megang Quran. Kita lihat coba pendapat yang membolehkannya, ya, supaya Bapak tidak terlalu fanatik dengan satu pendapat tertentu, ya. Hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama tentang perkara yang diharamkan bagi yang junub. 1, membaca Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh baca Quran. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ashabus Sunan dari Ali radhiyallahu anhu, yang berkata, adalah Rasulullah SAW pernah buang hajat kemudian keluar lalu baca Quran dan menyantap daging bersama kami, tidak ada yang menutupinya. Atau boleh jadi Ali berkata tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya dari baca Quran selain janabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ahli ilmu dan dihasankan oleh sebagian yang lainnya. Kalaupun hadis ini ditetapkan kesahihannya, maka ia tetap tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang orang junub baca Quran. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, tidak terdapat satu keterangan pun di dalamnya, dalam hadis di atas, yang menunjukkan haramnya orang junub baca Quran. Karena maksud utamanya adalah Nabi SAW tidak membaca Quran dalam keadaan junub. Keterangan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil atas makruhnya orang junub baca Quran. Lantas bagaimana jika digunakan sebagai dalil atas haramnya? Jadi ini dalil tidak menyatakan makruh, tidak dinyatakan dilarang, apalagi haram.
Dan dalilnya tadi hadisnya apa tadi? Ada yang melemahkannya. Lantas bagaimana Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq dari Ibnu Abbas bahwa bahasanya berpendapat bahwa orang junub tidak mengapa baca Quran. Ini kata siapa, Pak? Kata Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq dari Ibnu Abbas, ya, yang disandarkan kepada perkataan Ibnu Abbas bahwa ia berpendapat bahwa orang junub tidak mengapa baca Quran, dan hal ini dikuatkan dengan berpegang pada keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha halaman 158 bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan Allah dalam segala keadaannya. Maksudnya Nabi itu selalu zikir dalam setiap keadaannya. Berarti termasuk lagi apa? Lagi junub. Juga dengan kaidah al-bara'atul asliyah, asal sesuatu itu tidak ada sehingga sah hadis yang digunakan untuk mentahsis. Tahsis ini mengkhususkan keumuman ini, dan sah pula hadis untuk memindahkan statusnya dari al-bara'atul asliyah. Yaitu sehingga terdapat hadis yang valid yang melarang baca Quran, lantaran hukum asal itu adalah tidak ada larangan kecuali dengan dalil, dan dalil pelarangan tersebut tidak benar. Hukum ini berlaku secara umum untuk yang junub maupun yang haid. Namun yang lebih utama bagi yang junub agar bersegera mandi jika hendak baca Quran, karena hal itu lebih sempurna dalam beribadah, dan juga karena Nabi SAW, ya, sungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi penulis Syekh Abdurrahman Al-Azazi menyatakan bahwa membaca Quran tidak apa-apa bagi orang yang junub atau haid. Akan tetapi bagi orang yang junub lebih cepat mandinya, ya, agar dia bisa baca Quran. Akan tapi bagi orang yang haid, beliau tetap membolehkannya. Apalagi zikir pagi sore, ya, apalagi yang lebih di bawah itu, ya. Ini kenapa dibolehkan? Karena tidak ada hadis yang sahih. Tapi dalam kitab Salatul Mu'min, Syekh Wahab Al-Qahtani membahas tentang larangan-larangan orang yang sedang junub, diantaranya baca Quran. Tapi tadi dalil-dalilnya diperselisihkan. Oleh karena itu ketika Anda mengambil satu pendapat, yakinkan pendapat itu dengan ilmu. Ente kan junub, kenapa baca Quran? Hadisnya nggak sahih. Ya, ente baca Quran, kenapa? Kan nggak boleh orang junub baca Quran. Enggak, ada hadisnya juga. Ya, selain hadis-hadis yang lain. Makanya ketika kita mengambil satu pendapat A atau B, landasi pendapat itu dengan ilmu, bukan hanya katanya dan katanya. Dan saling menghormati. Kalau fikih enggak ada perdebatan. Yang enggak ada perdebatan itu akidah. Tapi kalau fikih pasti akan ada perdebatan. Ya. Nah, tinggal perdebatan itu kita cari ke arah yang lebih sahih dalil-dalilnya. Jangan jadi orang yang kekeh merekeh sumekeh jimekeh, ya, fanatiknya luar biasa, tidak mau baca bahasan-bahasan yang lainnya, ya. Nah, ini harus lebih, kalau masalah fikih harus lebih banyak bacaannya, ya, bacaannya. Kemudian menyentuh mushaf. Pembicaraan ini sepertinya pembicaraan pada hukum tertentu, yaitu bolehnya orang junub nyentuh Quran. Kalau tadi kan baca, kalau ini apa? Nyentuh, ya. Syekh Al-Albani berkata al-bara'atul asliyah, bersama pada orang-orang yang berpendapat bolehnya orang muslim yang junub menyentuh Al-Quran, dan tidak ada dalam bab ini riwayat sahih yang membolehkan keluar darinya. Ya, ini. Lalu Pak Ustadz, biasanya orang yang melarang orang junub, orang haid megang Al-Quran itu pakai ayat Al-Quran surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Lihat di bawahnya ada surat Al-Waqiah ayat 79, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Yang dimaksud adalah, ya, Lauhil Mahfuz, Quran di atas, ya, lebih komplit lagi ada di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, bahwa maksudnya Quran yang di Lauhil Mahfuz tidak boleh dipegang kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci. Ya. Kesimpulannya, penulis berpendapat tidak apa-apa orang junub atau orang haid
membaca dan menyentuh Al-Quran, karena tidak ada dalil. Ustaz, bukannya ada dalil la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang tahir. Tahir ini adalah orang yang suci. Ya, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal As-Saidsali menyebutkan bantahan-bantahan tentang masalah itu. Pertama, dari segi riwayat hadis ini adalah lemah. Ya, yang kedua, kalaupun memang ini hadis sahih bahwa Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang, maksudnya orang Islam. Karena orang Islam itu suci, Pak. Ya, karena Rasulullah bilang apa? Innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak apa? Tidak najis. Makanya orang mukmin adalah orang yang suci walaupun dia dalam keadaan junub. Yang bikin najis itu apa? Akidah. Makanya innal musyrikun najasun. Orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya, ya, tapi najis akidahnya. Makanya suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an bertemu dengan Nabi dan ikut bersama Nabi. Tapi kemudian dia duduk bersama Nabi, dia hilang. Kemudian dia datang dalam keadaan basah kuyup. Lalu ditanya oleh Nabi. Kemudian dia menjawab, aku tadi dalam keadaan junub. Ya, dan aku tidak suka berada di sisimu dalam keadaan junub. Maka disitulah Nabi bersabda, orang mukmin itu tidak apa? Tidak apa tadi? Tidak najis. Ya, tidak najis. Kemudian berdiam diri di masjid. Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya seorang junub berdiam diri di masjid. Di antara mereka ada yang bolehkan dan di antara mereka ada pula yang melarangnya. Orang yang melarang orang junub dalam berdiam diri di masjid berdalil dengan firman Allah, jangan pula kamu sholat sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekadar berlalu saja. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan orang junub. Dalam satu riwayat, ketahuilah semuanya masjid tidak halal bagi orang yang junub dan wanita yang haid. Yang unggul dalam persoalan ini bersama pada orang yang membolehkan orang junub berdiam diri di masjid. Nah ini, bapak-bapak harus tahu. Selama ini yang kita tahu nggak boleh. Kita coba lihat apa yang membolehkan dalilnya. Ya, yang pertama dengan pertimbangan al-bara'atul asliyah dan juga tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun hadis-hadis di atas jadikan sebagai dalil bagi mereka yang melarang orang junub berdiam diri adalah hadis yang lemah. Kelemahan hadis pertama lantaran terjadi kegoncangan di dalamnya, di mana dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jasrah bin Dujajah. Al-Bukhari berkata pada dirinya terdapat beberapa keanehan, sedang hadis kedua adalah mursal. Ya. Al-Baghawi rahimahullah berkata Ahmad dan Al-Muzanni membolehkan orang junub berdiam diri di masjid. Ahmad melemahkan hadis tersebut karena rawinya adalah majhul, tidak dikenal identitasnya. Ini permasalahan hadis. Jadi lebih jelas lagi di halaman 160. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, pada masa Rasulullah SAW para ahlus suffah, orang miskin di Madinah yang tidak memiliki keluarga dan harta, bermalam di dalam masjid dan kelompok mereka cukup banyak. Tidak diragukan lagi tentunya di antara mereka ada yang mimpi bersetubuh, namun beliau tidak melarang mereka tinggal di dalam masjid. Jadi pada zaman Nabi ada orang-orang miskin yang gak punya rumah, namanya ahlus suffah. Itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di masjid. Ya. Ya, mereka tentu kalau di masjid ya bisa saja ngimpi, ya. Tapi Nabi SAW tidak melarang mereka tinggal di mana? Di masjid. Namun berwudu bagi yang hendak duduk di masjid sedang ia berada junub adalah lebih dianjurkan. Jadi kalau yang junub mau duduk di masjid, sunnahnya wudu dulu. Ya. Kenapa? Ya, mengingat ada ungkapan dari Atha bin Yasar, saya pernah melihat beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW duduk di dalam masjid sedang mereka dalam keadaan junub. Ini Pak, apabila mereka telah berwudu seperti wudu untuk sholat. Misalnya ada kajian bagus banget nih ustadznya, ada kajian, aduh saya nggak enak nih kalau duduk di masjid dalam keadaan junub, maka wudu dulu baru kemudian duduk di dalam masjid. Sebagaimana Atha bin Yasar melihat para sahabat Nabi yang duduk di dalam masjid dalam keadaan junub tapi sudah berwudu. Ada lagi nggak Pak Ustadz? Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dia punya buku namanya Masail.
Itu menyebutkan dalil-dalil yang banyak sekali tentang orang boleh ke masjid walaupun dia lagi junub. Salah satunya adalah sahabat Nabi SAW, namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini adalah seorang pembesar dari Yaman yang ketangkep oleh patroli Nabi Muhammad SAW lalu diikat di masjid. Ingat Bapak, dia kafir waktu itu. Kemudian diikat di tiang masjid di dalam. Berarti orang kafir masuk masjid. Posisi dia sama orang haid bagusan mana? Ada orang wanita muslimah haid sama orang kafir, bagusan mana? Bagusan orang haid tentunya, karena dia seorang muslim. Makanya wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Orang Islam itu nggak bisa dibandingkan dengan orang kafir yang menakjubkan. Sehebat apapun orang kafir, hebat tangguh dia, tapi kalau dibandingkan dengan orang muslim yang jelek, jauh lebih baik orang muslim yang jelek. Makanya Sumamah bin Usal dalam keadaan kafir, dia boleh masuk masjid, diikat di masjid. Kenapa orang haid? Kenapa orang junub nggak boleh masuk masjid padahal dia orang Islam? Nah itu perbandingannya luar biasa yang diungkapkan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdul. Ya, hafizahullah. Kemudian apalagi Pak Ustaz? Ya, dalil-dalil yang lainnya ya silakan merujuk kepada kitab Al-Masail. Ya, saya hanya menyebutkan beberapa saja tentang dalil-dalil orang apa tadi? Haid atau junub masuk masjid. Ya, masuk masjid. Kemudian mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi yang disunnahkan mandi sehabis mandiin mayat. Orang kalau habis mandiin mayat, dia mandi. Mandinya ya mandi wajib. Seperti mandi wajib. Ya. Kita belum bahas pada tata cara mandi, tapi pernah saya ajarkan sedikit tata cara mandi. Kemudian mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian mandi ketika ihram. Orang ihram, mau ihram sunnahnya mandi. Kemudian mandi ketika masuk kota Mekah. Ini susah nih. Jadi Bapak harusnya begitu mau masuk kota Mekah, batas kota Mekah itu adalah Tan'im. Tan'im itu di luar kota Mekah. Jadi orang yang pergi ke Tan'im itu keluar dari tanah haram. Makanya kalau udah di tanah haram jangan keluar lagi ke tanah yang bukan haram, kecuali untuk pulang seperti kita ke Indonesia. Banyak sekali jamaah haji, jamaah umroh berulang-ulang pergi ke Tan'im, umroh. Begitu ditanya berapa kali umroh, sekali aja saya mah. Kita mau 10 kali. Sampai rambutnya disisain kata Syekh Utsaimin, ini buat besok nih. Ya, ini buat besok nih, ini buat besok nih. Jadi kalau orang pergi ke Tan'im itu keluar dari tanah haram. Makanya sunnahnya orang di Tan'im itu bukan umroh, tapi mandi sebelum masuk kota Makkah. Tapi jarang ada travel begitu. Ya. Jadi begitu mau masuk kota Makkah di Tan'im dia mandi, baru dia masuk. Ya, masuk ke kota Makkah. Nah, Tan'im itu mikot untuk ngambil niat bagi penduduk kota Makkah. Kalau orang Indonesia yang pengen umroh, pengen haji, yang ke Makkah duluan berarti di atas pesawat. Di Kornul Manazil, di Yalamlam itu mikotnya. Yang ke Madinah berarti di mana? Di Zulhulaifah atau Bir Ali. Ya, tapi orang Indonesia luar biasa Tan'im terus ya. Sampai-sampai ada yang waktu itu jantungnya tuh kena masalah karena kan capek umroh tuh Pak, betul nggak? Yang paling capek itu bukan tawafnya, apa? Sa'inya hampir 4 km dia jalan. Nah dia lakukan sehari sekali ya umrohnya. Lebih baik kita banyakin tawaf ketika berada di tanah haram. Ya kalau bisa setiap mau sholat tawaf. Berarti sehari 5 kali. Ya, ini enggak.
besok saya mau umrohin almarhum orang tua. Besok saya mau iniin. Wah, kalau nggak ada udah beres semuanya. Wah, mantannya. Dia umrohin juga, dia badalin dan lain sebagainya. Ya, nah ini tidak. Makanya Syekh bin Shalih Al-Utsaimin punya sebuah tulisan 13 alasan tidak melakukan umroh berulang-ulang di kota Makkah. Jadi Anda kalau mau badal umroh atau badal haji, ya dari Indonesia sudah niat buat badal umroh atau badal haji buat fulan. Tidak bisa dia berangkat haji buat dirinya, umroh buat dirinya, terus besok buat orang lain, nggak bisa. Kalau mau cara yang cerdas lebih bagus apa? Datang ke sana, panggil pelajar yang tinggal di sana, pelajar Mekah, pelajar Madinah. Tolong dong badalin haji, badalin umroh buat orang tua saya. Berarti dia nyuruh orang yang tinggal di mana? Di Mekah dan di Madinah. Ya, nah, bukan dia dengan dua niat, tidak bisa. Jadi ada sunnah ketika masuk kota Mekah untuk mandi. Mandinya yang paling bagus ya di mana tadi? Di Tan'im. Tapi Tan'im dijadikan bukan tempat mandi memasuki kota Mekah, tapi dijadikan tempat umroh berulang-ulang. Padahal harusnya Tan'im itu adalah tempat mikotnya penduduk yang sekitar Mekah. Kemudian mandi untuk wukuf di Arafah. Bapak berangkat. Nah ini, coba haji itu gimana prosesnya, Pak? Nah, ini banyak orang-orang ketika saya tanya, Bapak haji keberapa kali? Ini haji saya yang kesekian, Pak Ustadz. Begitu saya jelaskan haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, mereka pada bingung. Kok saya tanggal 8 nggak ke Mina, Pak Ustadz? Saya waktu ke Mekah mikotnya langsung di Jeddah, ya, nggak di atas pesawat di Yalamlam. Makanya kalau mau nyari travel itu satu, lihat, Anda harus punya ilmu dulu sebelum cari travel, belajar dulu tentang ilmu manasik. Baru setelah itu tanya travelnya, ini kesini enggak, kesini enggak, kesini enggak. Oh kita mah mikotnya di Jeddah, coret gede-gede. Oh kita mah tanggal 8 gak ke Mina. Oh boleh, tapi gak sesuai sunnah. Oh di Muzdalifah cuma mampir doang, gak sampai subuh, salat subuh, tidak sesuai sunnah. Ya, makanya haji sekali cukup, tapi yang maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru yang ketiga, kalau malas mah lihat ustadznya. Oh ustadznya gue kenal nih, belajar sunnah dan lain sebagainya. Ya, bukan artis ustadznya. Ya, yang keempat baru tanya hotelnya di mana. Yang kelima baru harganya berapa. Ini yang kelima jadi nomor 1 sekarang. Setiap orang mau berangkat umroh, berapa harganya? Hotelnya di mana? Ustadznya bodoh amat. Bahkan tata caranya seperti apa, dia nggak ngerti. Makanya saya banyak lihat bapak-bapak yang ngulangin karena tahun dulu nggak begitu Pak Ustadz. Dan saya waktu di Mina lihat bapak-bapak yang Masya Allah berdebat dengan ustadznya. Karena ternyata sampai-sampai Pak, coba saya tanya bapak-bapak, nyembelih kurban itu, nyembelih hadyu, bukan kurban, hadyu dam itu kapan? Kapan nyembelih hadyu itu? Kan tanggal 10. Ya, tanggal 10 itu berarti pas Idul Adha. Kemarin jamaah belum masuk bulan Zulhijjah, Pak. Belum masuk. Ini haji reguler ya, Pak. Belum masuk bulan Zulhijjah. Udah di bulan Zulqa'dah itu nyembelih dam. Kata yang nyembelih dam, saya yang tanggung dosanya kalau nggak boleh. Masya Allah. Akhirnya saya bilang, udah ibu ikutin aja prosesnya, ibu ulangi lagi. Karena dam itu harus dilakukan di bulan Zulhijjah. Dan itu pun bulan Zulhijjah ketika tanggal berapa tadi? 10, 11, 12, 13. Bahkan kemarin dapat cerita, 1 bis lupa kagak ke mikot. Jadi 1 bis udah nyampe Mekah, lupa ke Bir Ali. Ini disuruh ngapain? Balik lagi. Ya, ini jadi bukan hanya biaya yang lagi diperhatikan ya,
tapi proses gimana manasik. Makanya penting punya ilmu sebelum berangkat umroh atau berangkat haji. Semoga bapak-bapak dimudahkan sekali haji dan maksimal dalam melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang unik Pak, ada jamaah saya dialog sambil nungguin sholat zuhur. Kata ibu itu, travel saya mah enak banget loh Bu. Kenapa Bu? Travel saya mah nggak ke Mina. Jadi travelnya nggak ke Mina, enak banget deh pokoknya. Ya, ke Mina itu kan hukumnya tanggal 8 sunnah. Tanggal 10, 11, tanggal 11, 12, 13 itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan harus bayar. Dan dia bilang enak, travel saya mah nggak ke Mina. Ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, penting untuk tahu sekilas lah tentang gimana pelaksanaan proses umroh dan haji. Tapi insya Allah yang mabrur itu sedikit Pak. Tapi yang sedikit itu memberkahi 5 juta orang yang lainnya. Ya, jadi yang mabrur itu sedikit. Mungkin 5 juta ya 5-an kali. Tapi 5 ini memberkahi orang-orang yang lainnya. Maka mudah-mudahan jamaah-jamaah haji Indonesia mabrur semuanya, sehingga memberkahi Indonesia ini dengan doa-doanya dan kemabrurannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mandi bagi wanita istihadah. Orang istihadah ini orang yang keluar darah di luar haid. Maka pada zaman dulu ada seorang wanita, berapa tahun ya? 5 tahun, 7 tahun keluar darah terus, sehingga sholatnya di bawahnya ditaruh ember. Karena darahnya ngocor terus. Dan itu bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit. Maka tidak apa-apa dia sholat terus, karena bukan darah haid. Ya, 5 tahun atau 7 tahun. Oleh karena itu bagi yang keluar darah yang bukan darah haid, sunnahnya setiap dia mau sholat dia mandi. Duhur mandi, asar mandi, sampai 5 kali berarti sunnahnya. Kalau nggak mau maka 3 saja. Duhur, asar, mandinya di akhir duhur, lalu sholat duhur di akhir, lalu sholat asar, maghrib, isya, ya berarti 3 kali. Tidak mandi pun tidak apa-apa. Ya, tapi dan ini hukumnya sunnah bagi yang istihadah. Kemudian mandi ketika setiap habis bersetubuh. Sunnahnya ketika habis hubungan badan, ya mandi, ya lalu dia mau bersetubuh lagi dia mandi. Minimal dia wudu, ya. Jadi nggak butuh kerating deng hemapiton. Anda cukup wudu atau mandi akan dapat tenaga, seperti itu, ya. Kemudian nomor 8 mandi setelah dari pingsan. Termasuk Nabi SAW ketika pingsan dia mandi, ya pingsan lagi dia mandi. Nah ini sunnah hukumnya. Kemudian tata cara mandi janabah, simpelnya saja. Bapak, pertama adalah apa? Niat di hati. Kedua, Bapak, Ibu cuci tangan. Ya. Ketiga, bersihkan sisa-sisa kotoran yang ada. Ya, kencingnya, air maninya dan lain sebagainya. Yang keempat, cuci tangan lagi. Atau pakai sabun atau tepok ke tembok atau ke tanah. Kemudian yang kelima, ngapain? Wudu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Ya, sampai kaki berarti. Dan ini dalil wudu dalam keadaan telanjang. Ya, nggak apa-apa wudu dalam keadaan telanjang, karena Nabi juga pernah wudu dalam keadaan telanjang. Ya. Kemudian habis wudu baru ngituin air, diginin, Pak. Diapain namanya itu? Disisir. Ya, disisir sampai rata. Setelah rata baru diambil 3 ciduk air. 1 minimal ganjil, 3 minimal. 2, 3. Kalau pakai gayung 1, 2, 3. Kalau pakai shower juga bagusnya diginiin, bukan maju mundur. 1, 2 gitu ya. Ambil gituin 3. Minimal 3. Ya, maksimal ganjil pokoknya. Kemudian setelah dia basuh kepalanya 3 guyuran atau lebih, maka dia basuh seluruh tubuhnya. Dan mandi junub diakhiri dengan cuci kaki.
Pernah saya ngajarin mandi junub seperti ini. Datanglah nenek-nenek ke depan saya. Dan dia berkata, makasih Pak Ustadz. Baru tahu saya mandi junub begitu. Ya saya kan balik nanya tuh sama nenek-nenek. Ibu masih aktif gitu loh. Ya karena udah tua gitu loh. Ya masih Pak Ustadz. Oh bagus dah gitu ya. Jadi tahu ya. Jadi tahu tata cara mandi. Dan mandi junub itu ada yang gayanya gaya bebas. Saya sebut gaya bebas berdasarkan hadis Ummu Salamah. Gaya bebas itu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya Bapak punya kolam renang, loncat, bruk, masuk, keluar, selesai. Masuk kamar mandi, jebur, niat mandi junub, beres. Tapi nggak ada pahala sunnah. Ya, nah walaupun Bapak nggak wudhu, nggak usah wudhu lagi. Karena mandinya bukan mandi adat, tapi mandi ibadah. Ada orang pagi sore mandi, terus sholat asar kagak wudhu lagi. Salah. Itu mandi adat. Mandi adat tidak sama dengan mandi ibadah. Jadi habis mandi sore langsung dia sholat asar. Allahu Akbar. Nggak wudhu Pak, kan udah mandi saya. Itu mandi adat. Tapi kalau Bapak mandi ibadah, niat mandi junub, walaupun nggak pakai sunnah-sunnah tadi, nggak pakai wudhu, itu lebih baik daripada wudhu. Karena mandi kan menyeluruh, sedangkan wudhu hanya basuhan-basuhan anggota badan. Berarti boleh tidak wudhu. Ya langsung aja sholat. Karena udah mandi junub, walaupun gayanya gaya apa tadi? Gaya bebas. Tapi yang pakai wudhu dulu yang tadi saya terangkan seperti itu urutannya, itu lebih bagus. Nah Pak Ustadz, pas saya lagi mandi junub, kan tadi udah wudhu ya, terus megang-megang kemaluan, bersih-bersih, gimana Pak Ustadz? Wudhu lagi atau tidak? Setahu saya ada dari Ibnu Umar radhiyallahu an, maka dia berwudhu lagi. Ya, karena menyentuh apa tadi? Kemaluan. Ya, berwudhu lagi untuk wudhu sholat. Dan mandi junub diakhiri dengan apa? Cuci kaki. Ya, begitu cuci kaki berarti selesailah mandi junubnya. Lagi sampoan dan lain sebagainya itu bagian daripada mandi junubnya. Baik, yang gaya apa? Yang gaya bebas? Yang gaya bebas, yang penting seluruhnya sudah terbasuhkan. Nggak usah cuci kaki lagi, nggak ada. Jadi hadis cuci kaki ini hanya ada yang disesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi yang gaya bebas tadi dari siapa? Hadisnya Pak Ustaz dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sedangkan gaya yang pakai sunnah tadi itu dari Aisyah dan dari Maimunah. Dan sunnahnya Bapak Ibu, sunnah termasuk sunnah mandi junub itu berduaan dengan suami, dengan istri. Ya tapi nggak nambah lagi, ya mandi junub gitu loh. Ya, jadi yang mandi junub berduaan, sebagaimana Nabi dengan Aisyah, Nabi dengan Maimunah. Ya, pernah Pak mandi junub berdua sama istri? Ya coba sekali-kali, ya. Yang ngamalin sunnah, ya. Nabi pernah berdua dengan istrinya mandi junub. Sampai sini ada yang mau nanya? Iya, silakan Bapak. Perempuan. Baca bismillahnya di hati. Tidak apa-apa wudhu di dalam kamar mandi, tidak ada larangan. Wudhu dimanapun Anda bisa. Tapi ketika di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, nggak boleh baca apa? Bismillah secara zahar. Tapi baca bismillahnya di dalam hati. Dalam hati bismillah. Nggak ada larangan. Wudhu dimanapun berada nggak ada. Termasuk wudhu di dalam kamar mandi, di wastafel, nggak ada masalah. Tapi yang ada masalahnya ketika ada di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah. Maka Syekh bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebutlah nama Allahnya di dalam hati. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ya Pak. Awalnya? Maaf. Awalnya apa tadi?
Wudu, iya. Kaki itu di akhir boleh, itu mazhab Malik. Ya jadi gini, kenapa saya simpulkan lebih baik kaki dibasuh? Karena kalau saya bahas secara mazhab agak sulit. Jadi kalau mazhab Maliki itu kakinya nanti belakangan. Jadi wudunya cuma sampai kepala. Kemudian nanti begitu udah selesai baru cuci kaki. Ya, jadi cuci kakinya diakhirkan. Jadi ada yang cuci kaki diakhirkan, ada cuci kakinya diawalkan. Lebih baik diawalkan, takutnya lupa. Ya, terus mulut dan kayak itu. Iya. Maksudnya wudunya, lagi wudu, apalagi mandi junub. Oh, konteksnya mandi junub. Iya. Nah, ketika tadi itu ada yang bilang boleh, tapi ada menghirup airnya itu harus juga gitu. Iya, ya itu bagian dari kehati-hatian seperti itu. Kalau memang, makanya saya tidak menyarankan mandi junub yang gaya umum. Lebih baik gaya yang disampaikan oleh Aisyah dan Maimunah. Jadi berwudu dengan sempurna, ya. Tapi ingat, masukin air ke mulut dan ke hidung itu wajib, itu mazhab Imam Ahmad. Tapi kalau jumhur ulama tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah. Ada lagi yang mau tanya, Bapak Ibu? Ya. Boleh. Jadi mandi Jumat itu boleh ketika, yang penting terbit setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Jadi ada 3 pendapat. Sebelum fajar, setelah terbit fajar, sebelum berangkat sholat Jumat. Yang utama adalah sebelum sholat Jumat. Tapi yang boleh setelah terbit fajar, yang diperdebatkan sebelum terbit fajar. Jadi kalau yang kerja lebih baik saya sarankan setelah terbit fajar atau setelah sholat subuh, maka dia mandi Jumat, gitu. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Semoga bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan berarti bab selanjutnya bab tayamum, ya. Bab tayamum. Ini penting, ya. Apakah boleh tayamum dengan jok mobil? Tayamum dengan jok pesawat, ya, karena banyak orang lagi di pesawat tayamum ke jok. Ada lagi malah Pak, tayamum sama punggung suaminya. Jadi karena dia batal lagi tawaf, dia tanya sama lakinya, "Papa punya wudu enggak?" "Masih." "Mama batal dia tayamum pakai punggung suaminya." Ya. Bahkan saya lihat ada jamaah Indonesia begitu azan datang, dia lagi di Hotel Zamzam, dia langsung tayamum di tembok. Padahal air banyak, sekarang fasilitas wudu banyak sekali di Masjidil Haram. Bahkan sekarang ada kamar mandi, bukan kamar mandi WC, maksudnya tempat wudu di dalam Masjidil Haram, tapi di gedung baru. Ya, di gedung baru. Subhanallah, perubahan yang sangat banyak. Saya pernah jalan hampir setengah jam, nggak selesai-selesai itu pembangunan. Panjangnya luar biasa dan besarnya luar biasa untuk sekarang ini. Makanya kuota akan ditambah insya Allah buat orang Indonesia, karena untuk Masjidil Haram ini insya Allah banyak sekali untuk bisa muat untuk sekarang ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan Raja Salman untuk menjadikan Masjidil Haram ini sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga pemimpin kita, semoga Allah berkahi beliau, Allah berikan kesehatan dan amanah. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak-bapak dan Ibu, diharapkan sebelum kita pulang
dulu karena disediakan sarapan bersama. Matiinnya gimana? Itu kan.